Selamat pagi Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update pagi Tribun News edisi Rabu 29 Maret 2023. Pagi ini akan kami sajikan informasi teraktual dan menarik untuk Anda. Bersama saya Meisa Dasirait, inilah live update pagi selengkapnya. Kita ke informasi pertama Tribuners. Mantan Ketua Komisi Yudisial Jaja Ahmad Jayus dan anak perempuannya Rahmi Dwi Utami saat ini masih menjalani perawatan medis di Rumah Sakit Mayapada Bandung. Keduanya diketahui menjadi korban pembacokan oleh orang tidak dikenal di kediamannya di kawasan Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Kapolres Tabes Bandung Kombes Kusworo Wibowo menyebut saat ini keduanya masih dilakukan operasi di rumah sakit. Sebelumnya dikutip dari Tribun Jabar, beredar video pembacokan terhadap Jaja Ahmad oleh orang tak dikenal yang masuk ke kamar korban pada Selasa 28 Maret. Pada video tersebut terlihat sebuah rumah berwarna krem dengan pagar coklat hitam dan terdapat mobil hitam di depan rumah. Adapun TKP merupakan rumah korban di Komplek GBA 2 Blok F nomor 2 dan Blok F29, Kecamatan Bojong Soang. Kusworo mengungkapkan peristiwa pembacokan terjadi pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Akibatnya Jaja mengalami luka di bagian leher belakang dan kini telah dirawat ke Rumah Sakit Mayapada. Sementara itu, Komisi Yudisial juga sudah mendapat informasi terkait pembacokan oleh orang tidak dikenal kepada Jaja. Bahkan informasi yang diperoleh pembacokan juga menyasar kepada anak perempuan Jaja. Juru bicara KY Miko Ginting mengatakan KY mengutuk keras insiden yang menimpa Jaja tersebut dan meminta pihak kepolisian mengusut tuntas kejadian itu. Kapolresta Bandung Kombes Pol Kusworo Wibowo juga turun langsung meninjau ke TKP. Kusworo membenarkan adanya dugaan pembacokan terhadap korban yang merupakan mantan Ketua Komisi Yudisial yang informasinya didapat sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat. Menurut Kusworo, korban saat ini sudah berada di Rumah Sakit Mayapada. Kini pihaknya sedang melakukan penyelidikan terhadap pelaku. Kusworo mengatakan pelaku mendekati dan melakukan penyerangan ketika korban masuk ke dalam rumah dan memarkirkan kendaraannya. Ia menjelaskan kini pihaknya masih menunggu hasil visum dari rumah sakit. Bahwa ada informasi dugaan pembacokan dengan korban mantan Ketua KY, di mana informasi kami dapat sekitar pukul 15.30 dan pada kami langsung datang dan mengumpulkan saksi-saksi dan juga memberi pertolongan kepada korban. Korban saat ini sudah dalam penanganan di Rumah Sakit Mayapada dan saat ini kita sedang melakukan penyelidikan terhadap pelaku, di mana saat kejadian sempat korban memasukkan kendaraan baru perpergian ya, baru tiba di rumah, kemudian memasukkan kendaraan di mana tersangka berdasarkan informasi saksi-saksi yang ada, tersangka sudah menunggu korban tiba di rumah. Seketika korban telah masuk ke dalam rumah dan memarkirkan kendaraannya, tersangka mendekati dan melakukan penyerangan membacokan kepada korban. Bercak darah masih terlihat di depan kediaman mantan Ketua Komisi Yudisial Jaja Ahmad Jayus yang berada di Komplek GBA 2 Blok F, Kecamatan Bojong Soang pada Selasa 28 Maret. Mantan Ketua Komisi Yudisial tersebut menjadi korban pembacokan oleh satu orang tak dikenal sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Kini rumah tersebut dilingkari garis polisi dan beberapa polisi masih terlihat di lokasi. Dikutip dari Tribun Jabar, Kapolresta Bandung Kombes Pol Kusworo Wibowo turun langsung meninjau ke TKP. Kusworo membenarkan adanya dugaan pembacokan terhadap korban yang merupakan mantan Ketua Komisi Yudisial. Informasi yang didapatnya sekitar pukul 15. Lewat 30 waktu Indonesia Barat. Menurut Kusworo, korban saat ini sudah berada di Rumah Sakit Mayapada. Kini pihaknya juga sedang melakukan penyelidikan.
pembacokan terhadap pelaku. Kusworo mengatakan pelaku mendekati dan menyerang ketika korban masuk ke dalam rumah dan memarkirkan kendaraannya. Ia mengaku kini pihaknya masih menunggu hasil visum dari rumah sakit. Atas kejadian tersebut, korban mengalami luka di belakang kepala dan leher bagian belakang. Sebagai informasi, Putri Jaja Ahmad Jayus yaitu Rahmi Dwi Utami juga turut menjadi korban. Juru bicara KY Miko Ginting mengungkap saat ini Jaja belum dapat menerima kunjungan dari pimpinan KY periode sekarang. Hal itu disebabkan kondisi Jaja yang belum memungkinkan untuk dijenguk. Alasan lainnya adalah pihak KY memberikan waktu bagi Jaja dan keluarga untuk menenangkan diri. Sementara itu dari hasil penyelidikan sementara, diduga pelaku pembacokan melakukan aksinya seorang diri. Hal tersebut disampaikan Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Ibrahim Tompo. Tompo mengatakan teridentifikasi jika pelaku menggunakan sepeda motor saat mengikuti korban hingga ke rumahnya. Ia menggunakan sepeda motor Matic Honda Beat Carbo berwarna putih. Saat ini pihaknya masih melakukan penyelidikan dengan memeriksa sejumlah saksi dan mengumpulkan barang bukti. Di mana saat kejadian sempat korban memasukkan kendaraan baru perpergian ya, baru tiba di rumah, kemudian memasukkan kendaraan di mana tersangka berdasarkan informasi saksi-saksi yang ada, tersangka sudah menunggu korban tiba di rumah. Ketika korban telah masuk ke dalam rumah dan memarkirkan kendaraannya, tersangka mendekati dan melakukan penyerangan membacokan kepada korban. Sehingga saat ini kami masih menunggu hasil dari visum et repertum dari rumah sakit, namun informasi yang kami dapat bahwa luka berada di belakang kepala dan belakang leher bagian belakang. Polisi membeberkan detik-detik pembacokan terhadap mantan Ketua Komisi Yudisial Jaja Ahmad Jayus oleh orang tidak dikenal di kediamannya. Diduga pelaku sudah membuntuti korban saat di perjalanan. Dikutip dari tribunnews.com, Kabid Humas Polda Jawa Barat Kombes Ibrahim Tompo mengatakan awalnya korban menggunakan mobilnya Honda HR-V D1652 VBK hendak pulang ke rumah. Setelah sampai di rumahnya, Jaja langsung diserang pelaku hingga mendapatkan luka bacok di kepala dan leher belakang. Selain itu, anak perempuannya bernama Rahmi Dwi Utami juga menjadi korban saat hendak melerai aksi pelaku. Korban langsung diserang saat keluar dari mobil dan akan masuk ke rumah. Sebelumnya dikutip dari Tribun Jabar, beredar video pembacokan terhadap Jaja Ahmad oleh orang tak dikenal yang masuk ke kamar korban pada Selasa 28 Maret. Pada video tersebut terlihat sebuah rumah berwarna krem dengan pagar coklat hitam dan terdapat mobil hitam di depan rumah. Kapolrestabes Bandung Kombes Kusworo Wibowo membenarkan adanya peristiwa tersebut dan langsung menuju TKP. Adapun TKP merupakan rumah korban di Komplek GBA 2 Blok F nomor 2 dan Blok F29 Kecamatan Bojong Soang. Kusworo mengungkapkan peristiwa pembacokan terjadi pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Akibatnya Jaja mengalami luka di bagian leher belakang dan kini telah dirawat di Rumah Sakit Mayapada. Sementara itu Komisi Yudisial juga sudah mendapat informasi terkait pembacokan oleh orang tidak dikenal kepada Jaja. Bahkan informasi yang didapat, pembacokan juga menyasar kepada anak perempuan Jaja.
Juru bicara KY, Miko Ginting, mengatakan KY mengutuk keras insiden yang menimpa Jaja tersebut dan meminta pihak kepolisian mengusut tuntas kejadian itu. Dalam kesempatan tersebut, Miko juga menjelaskan kondisi terkini Jaja. Miko Ginting mengungkap saat ini Jaja belum dapat menerima kunjungan dari pimpinan KY periode sekarang. Hal itu disebabkan kondisi Jaja yang belum memungkinkan untuk dijenguk. Alasan lainnya adalah pihak KY memberikan waktu bagi Jaja dan keluarga untuk menenangkan diri. Di mana saat kejadian sempat korban memasukkan kendaraan, baru perpergian ya, baru tiba di rumah, kemudian memasukkan kendaraan di mana tersangka berdasarkan informasi saksi-saksi yang ada, tersangka sudah menunggu korban tiba di rumah. Seketika korban telah masuk ke dalam rumah dan memarkirkan kendaraannya, tersangka mendekati dan melakukan penyerangan membacokan kepada korban. Sehingga saat ini kami masih menunggu hasil dari visum et repertum dari rumah sakit, namun informasi yang kami dapat bahwa luka berada di belakang kepala dan belakang leher bagian belakang. Kabar mantan ketua KY dibajak orang tak dikenal awal kali tersiar dari beredarnya sebuah video. Dalam video itu terlihat sebuah rumah berwarna krem dengan pagar coklat hitam dan terdapat mobil hitam di depan rumah. Kapolresta Bandung Kombes Pol Kusworo Wibowo membenarkan adanya pembacokan kepada Jaja Ahmad Jayus yang merupakan mantan ketua Komisi Yudisial. Dikutip dari Tribun Jakarta, dalam video yang beredar, rumah tersebut sudah dipasangi garis polisi. Menurut Kusworo, TKP merupakan rumah korban yang berada di Komplek GBA 2 Blok F nomor 2 dan Blok F29 Kecamatan Bojong Soang. Kusworo menjelaskan bahwa korban sudah dibawa ke Rumah Sakit Mayapada. Berikut ini adalah profil Jaja Ahmad Jayus, mantan Ketua Komisi Yudisial RI yang mendapat serangan pembacokan oleh orang tidak dikenal saat berada di rumahnya di Kota Bandung, Jawa Barat pada Selasa 28 Maret. Dr. Jaja Ahmad Jayus merupakan anggota Ketua Komisi Yudisial RI selama 2 periode, yakni tahun 2010-2015 dan tahun 2015-2020. Ia baru terpilih sebagai Ketua KY pada periode 2018-2020 menggantikan Aidul Fitri Siada. Sebelum berkarir di KY, pria kelahiran Kuningan, Jawa Barat 6 April 1965 itu berkarir sebagai dosen sejak tahun 1990. Jabatan terakhirnya adalah Dekan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung periode 2009-2011. Mengutip laman resmi Komisi Yudisial, Jaja Ahmad Jayus menyelesaikan pendidikan S1 dari Fakultas Hukum Unpas, jurusan Hukum Keperdataan pada 1989. Selanjutnya, gelar Magister Hukum diraihnya pada tahun 2001 dari Universitas Katolik Parahyangan Bandung. Suami dari Nike Kusmiati telah memperoleh gelar doktor yang diperolehnya dari Universitas Padjadjaran Bandung pada 2007. Kiprah dan dedikasi ayah 3 orang anak itu sebagai dosen mendapatkan pengakuan dari berbagai institusi pendidikan. Misalnya pada 1995 terpilih dosen teladan 3 Kopertis 4 Jawa Barat. Selain sebagai dosen, pria yang memiliki hobi melakukan penelitian dan olahraga ini juga pernah menjadi Direktur Lembaga Riset PT Pusham Mandiri di tahun 2007, asesor Ban PT untuk program sarjana pada tahun 2008 hingga 2011, dan sebagai advokat dari tahun 1993. Dalam upaya meningkatkan kemampuan diri, pemilik moto hidup jangan pernah berhenti berpikir dan berinovasi dalam mendorong peradilan yang bermartabat, bersih, dan akuntabel ini seringkali mengikuti berbagai pelatihan baik sebagai peserta maupun narasumber. Ia juga aktif menulis karya ilmiah yang telah dipublikasikan. Mantan Ketua Komisi Yudisial Jaja Ahmad Jayus sempat berbicara kepada tetangganya yang membawanya ke rumah sakit setelah dibacok oleh orang tak dikenal. Peristiwa penyerangan tersebut diketahui terjadi di kediaman Jaja Ahmad Jayus di Komplek GBA 2 Blok F Bojong Soang, Kabupaten Bandung pada Selasa 28 Maret.
Tetangganya bernama Dion berusia 59 tahun langsung membawa kedua korban, Jaja bersama anaknya Rahmi Dwi Utami atau Tami ke rumah sakit Mayapada. Dikutip dari Tribun Jabar, Dion menyebut Jaja menderita luka sayatan dan bacokan dari senjata tajam berupa celurit. Ketika dibawa ke rumah sakit, Jaja sempat berbicara kepadanya. Jaja mengatakan pada Dion bahwa celurit tersebut berada di sekitar dapur. Dion mengungkap kondisi rumah saat itu sedang sepi. Ia tidak mengetahui pasti bagaimana kondisi rumah saat itu, namun ia memperkirakan tidak ada barang yang hilang. Menurutnya, korban tinggal berempat, namun saat kejadian hanya ada 2 orang. Dion menuturkan saat itu istri Jaja yang merupakan dosen sedang mengajar. Dion juga mengaku dirinya tak melihat pelaku lantaran fokus menolong korban, namun ia menyebut pelaku adalah 1 orang. Menurut Dion, kemungkinan ada beberapa orang yang melihat pelaku dan sempat mengejar namun takut karena pelaku mengacungkan senjata tajam. Sementara itu dari hasil penyelidikan sementara, diduga pelaku pembacokan melakukan aksinya seorang diri. Hal tersebut disampaikan Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Ibrahim Tompo. Tompo mengatakan teridentifikasi jika pelaku menggunakan sepeda motor saat mengikuti korban hingga ke rumahnya. Ia menggunakan sepeda motor Matic Honda Beat Carbo berwarna putih. Saat ini pihaknya masih melakukan penyelidikan dengan memeriksa sejumlah saksi dan mengumpulkan barang bukti. Pihak keluarga kembali mengungkap kondisi korban penganiayaan Mario Dandi Satrio yaitu D. Dilansir tribunwow.com hingga kini D masih terbaring lemah di ICU Rumah Sakit Mayapada Kuningan, Jakarta Selatan. Terbaru, perwakilan keluarga D, Alto Luger, mengungkap isi surat yang dikirimkan tersangka Shane Lucas. Hal itu diungkap Alto Luger melalui akun Twitter pada Selasa 28 Maret yang kemudian diunggah kembali ayah D, Jonathan Latumahina. Dalam cuitan tersebut, Alto turut membagikan foto surat dari Shane Lucas dan kondisi terbaru D. Tampak dalam surat itu, Shane Lucas meminta maaf atas perbuatannya. Namun ada hal yang membuat pihak D naik pitam karena surat Shane Lucas tersebut. Di akhir suratnya, Shane meminta bantuan keluarga D untuk meringankan proses hukumnya. Namun pada cuitan yang bersamaan, Alto juga membagikan foto D dalam kondisi memprihatinkan. Terlihat D meringis kesakitan saat menjalani terapi, tubuhnya dipasang alat medis dari kaki hingga kepala. Tangan D pun tampak dipegangi sejumlah tenaga kesehatan. Dalam cuitan itu, Alto menuliskan sindiran menohok untuk Sean yang meminta bantuan meringankan proses hukum. Tak hanya Alto, Jonathan Latumahina turut mencuitkan kondisi terbaru D. Dalam akun Twitter @66sak pada Senin 27 Maret, Jonathan turut menyindir tersangka kasus penganiayaan anaknya yang kini mengemis belas kasihan. Sebelumnya, Alto mengatakan kondisi korban sudah kian membaik, namun korban belum bisa mengingat siapapun termasuk kedua orang tuanya. Karena itu, D akan menjalani stem cell treatment untuk membantu memulihkan kondisi kesehatannya. Selain itu, D kini sudah bisa berdiri dengan kedua kakinya sendiri selama 20 menit. Hal itu diungkap juru bicara keluarga D, Rustam Hatala. Menurut Rustam, D kini sudah bisa melakukan perintah sederhana meski cukup lama merespons. Sebelumnya, pengurus GP Ansor, Jonathan Latumahina, menarik pengampunan yang diberikannya pada Mario Dandi Satrio, pelaku penganiayaan terhadap putranya. Jonathan menyebut bahwa kata maafnya justru disalahgunakan oleh pihak Mario Dandi. Pasalnya, pengampunan dari keluarga korban justru digunakan pihak Mario Dandi untuk meringankan hukuman yang akan diperolehnya. Pembatalan maaf tersebut dituangkan Jonathan dalam unggahan di media sosial pribadinya. Disebutkan bahwa 30 hari setelah D terbaring koma akibat dianiaya, pihak Mario Dandi berencana memanfaatkan pengampunan dari keluarga korban. Pengampunan tersebut dipakai untuk dapat meringankan hukuman Mario Dandi saat persidangan berlangsung. Karenanya, Jonathan menarik ucapan maaf yang pernah diungkapkan untuk Mario Dandi. Ia lantas membeberkan kondisi D yang hingga kini masih belum sadar sepenuhnya akibat kerusakan syaraf di bagian otak.
Akibat penganiayaan Mario Dandi, D bahkan harus bernapas menggunakan alat untuk bernapas atau bahkan makan dan minum. Jonathan menegaskan tak rela jika Mario Dandi tidak dihukum secara maksimal. Karenanya ia menyatakan tak akan memberikan maaf untuk Mario Dandi. Jangan kemana-mana Tribuners, karena sesaat lagi kami akan menyajikan informasi seputar olahraga untuk Anda di Live Update Sport. Sampai jumpa. Tribun News Live Update. Tanggal 21. Selamat siang Tribuners, selamat sore Tribuners, selamat petang Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update. Informasi teraktual dan terupdate dari siang hingga petang kami sajikan untuk Anda. Menewaskan 2 orang penumpang, yang mana kedua penumpang Kami perdalam dengan laporan langsung dari lokasi kejadian dan narasumber terpercaya. Benar-benar menghukum mereka-mereka yang terlibat, menghentikan terduga pelaku yang ingin laporan terkait peristiwa pompong hilang kontak menabrak sejumlah pemotor yang melintas tepat. Saksikan live update siang, sore, dan petang hanya di channel YouTube Tribun News. Pantai Bakaro yang terletak di distrik Manokwari Timur, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, memiliki potensi wisata bahari khususnya selancar ombak atau surfing. Untuk mencapai ke pantai ini, pengunjung dapat menggunakan kendaraan roda 4 maupun kendaraan roda 2. Deburan ombak halus disertai dengan angin sepoi-sepoi juga melengkapi pantai ini seakan menyambut kedatangan Anda. Mengunjungi Desa Bakaro memang pilihan tepat untuk memanjakan mata dengan panorama yang indah luar biasa. Pantai Bakaro merupakan pantai yang sangat ramai dikunjungi oleh pengunjung mancanegara karena pulau ini terletak sangat eksotis dengan pemandangannya. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Tribun News Live Update. Tanggal 21. Selamat siang Tribuners, selamat sore Tribuners, selamat petang Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update. Informasi teraktual dan terupdate dari siang hingga petang kami sajikan untuk Anda. Menewaskan 2 orang penumpang, yang mana kedua penumpang Kami perdalam dengan laporan langsung dari lokasi kejadian dan narasumber terpercaya. benar-benar menghukum mereka-mereka yang terlibat, menghentikan terduga pelaku yang ingin laporan terkait peristiwa pompong hilang kontak Menabrak sejumlah pemotor yang melintas tepat. Saksikan live update siang, sore, dan petang hanya di channel YouTube Tribun News. Bebatuannya yang besar dan terserak pada sepanjang pantai menjadi pesona daya tarik wisatawan untuk mengunjungi pantai Batu Kalang. Fenomena alam seperti ini tak selalu dapat ditemukan di tempat lain di wilayah Indonesia.
Keindahan batuan pantainya menjadikan Pantai Batu Kalang layak disebut sebagai Belitungnya pesisir selatan. Pantai Batu Kalang terletak di Kenagarian, Ampang Pulai, Kecamatan Koto 11, Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan. Pantai Batu Kalang merupakan salah satu pantai yang kini menjadi lokasi favorit wisatawan lokal di Sumatera Barat. Daerah ini memiliki keindahan alam nan elok dan mempesona. Pasir putih dan ombak yang kecil, cocok untuk penikmat panorama pantai. Selain memiliki pasir putih, Pantai Batu Kalang juga punya batu-batu granit berukuran besar yang berada pada sisi ujung pantai ini. Batu-batu inilah yang menjadi dasar penamaan pantai ini, Batu Kalang, yang dalam bahasa setempat mempunyai arti batu penghalang. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Tribun News Live Update. Tanggal 21. Selamat siang Tribuners, selamat sore Tribuners, selamat petang Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update. Informasi teraktual dan terupdate dari siang hingga petang kami sajikan untuk Anda. Menewaskan 2 orang penumpang, yang mana kedua penumpang Kami perdalam dengan laporan langsung dari lokasi kejadian dan narasumber terpercaya. Benar-benar menghukum mereka-mereka yang terlibat. Menghentikan terduga pelaku yang ingin Laporan terkait peristiwa pompong hilang kontak menabrak sejumlah pemotor yang melintas tepat. Saksikan live update siang, sore, dan petang Hanya di channel YouTube Tribun News. Menikmati indahnya Pantai Carocok Painan. Pantai Carocok menjadi magnet wisata yang tak pernah sepi pengunjung. Pantai yang membentang antara Painan di Kabupaten Pesisir Selatan dan Kota Padang ini terus memanjakan para wisatawan. Di kawasan pantai ini, pengunjung tak hanya disuguhi dengan keindahan pantai yang kian memukau, namun juga panorama bawah laut yang mempesona, ditambah cerita sejarah yang sayang untuk dilewatkan. Karena membentang antara Painan dan Kota Padang, secara administratif Pantai Carocok terletak di Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, dan Kecamatan 4 Jurai, Kota Padang, Sumatera Barat. Pantai ini berjarak 2 km dari Pasar Painan. Sementara dari Kota Padang, objek wisata ini berjarak sekitar 75 km atau 2 jam perjalanan darat. Pantai Carocok Painan memiliki jembatan yang menghubungkan dengan Pulau Batu Kareta. Wisatawan dapat menyeberang dengan berjalan kaki. Tak jauh dari Pulau Batu Kareta, wisatawan juga dapat menyeberang ke Pulau Cingkuak menggunakan perahu. Biaya yang dibutuhkan adalah Rp20.000 per orang untuk pergi dan juga pulang. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Tribun News Live Update. Tanggal 21. Selamat siang Tribuners, selamat sore Tribuners, selamat petang Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update. Informasi teraktual dan terupdate dari siang hingga petang kami sajikan untuk Anda. Menewaskan 2 orang penumpang,
yang mana kedua penumpang Kami perdalam dengan laporan langsung dari lokasi kejadian dan narasumber terpercaya. Benar-benar menghukum mereka-mereka yang terlibat. Menghentikan terduga pelaku yang ingin Laporan terkait peristiwa pompong hilang kontak menabrak sejumlah pemotor yang melintas tepat. Saksikan live update siang, sore, dan petang hanya di channel YouTube Tribunnews. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Tribunnews Live Update. Tanggal 21 Selamat siang Tribuners, selamat sore Tribuners, selamat petang Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update. Informasi teraktual dan terupdate dari siang hingga petang kami sajikan untuk Anda. menewaskan 2 orang penumpang yang mana kedua penumpang Kami perdalam dengan laporan langsung dari lokasi kejadian dan narasumber terpercaya. Benar-benar menghukum mereka-mereka yang terlibat. menghentikan terduga pelaku yang ingin laporan terkait peristiwa pompong hilang kontak Menabrak sejumlah pemotor yang melintas tepat. Saksikan live update siang, sore, dan petang Hanya di channel YouTube Tribunnews. Halo Tribuners, kini Anda menyaksikan live update sport bersama saya, Meisa Desrait. Hari ini akan kami sajikan informasi seputar hasil pertandingan Timnas Indonesia versus Burundi hingga media Amerika panaskan polemik Israel di Piala Dunia U20. Berikut live update sport selengkapnya. Kita ke informasi pertama, Tribuners. Hasil Timnas Indonesia versus Burundi dalam ajang FIFA Matchday berakhir dengan skor 2-2 pada Selasa 28 Maret malam. Berlangsung di Stadion Patriot Candrabaga, anak asuh Sinteyong baru bisa memecah kebuntuan di babak kedua. Witan Sulaiman yang masuk menggantikan Stefano Lillipali berhasil mencatatkan namanya di papan skor pertandingan setelah memanfaatkan umpan Dendi Sulistiawan di menit 61. Namun sayang, upaya Timnas Indonesia meraih poin penuh dibuyarkan oleh penyerang andalan Burundi, Saido Berahino, di menit 80. Ia menyundul bola dari umpan Christopher dari sisi sayap kiri. Dikutip dari Superskor, Timnas Indonesia kecolongan di menit akhir waktu normal pertandingan
kemenangan menit 90. Pemain pengganti Abedi yang masuk di babak kedua berhasil memaksimalkan umpan crossing rekannya dari sisi sayap kanan. Beruntung bagi timnas Indonesia punya Jordi Amat, ia berhasil menyamakan kedudukan pada injury time di menit 94. Umpan Mark Klok dari skema bola mati ia sundul. Bola yang mengarah ke tiang jauh sisi kanan gagal dibendung kiper Burundi. Ada yang beda dalam skuad Garuda, Dendi Sulistiawan tampil sebagai kapten melawan Burundi pada malam tadi. Di awal babak pertama, timnas Indonesia menerapkan pressing tinggi untuk mengadang permainan Burundi. Dalam 5 menit pertama, meski Burundi mendominasi permainan, namun masih sulit menembus sepertiga pertahanan skuad Garuda. Pada menit ke-7, skema gol pertama timnas Indonesia pada pertemuan pertama lawan Burundi pada Sabtu 25 Maret hampir tercipta dalam laga ini. Kali ini lewat umpan silang Edo Febriansyah dari sisi sayap kiri ke kotak penalti Burundi. Di sana ada pergerakan Yakob yang menyontek bola, namun sontekannya masih melebar dari gawang. Hingga menit 12, anak asuh Sinteyong kerap kehilangan bola, sementara Burundi memegang kendali permainan. Setelah itu, kedua tim saling jual beli serangan. Timnas Indonesia memanfaatkan set piece dari Mark Klok. Tapi bola sundulan Elkan masih bisa ditepis kiper Burundi. Sementara Burundi hampir mencetak gol dari direct pass yang begitu cepat dengan menuju kotak pertahanan Indonesia. Di sisi lain, adangan Elkan Bagot terlepas, namun beruntung tendangan pemain Burundi Saido Berahino masih terlalu lemah hingga bisa ditangkap Syahrul. Pada menit ke-18, sebuah skema yang cukup apik diperagakan anak asuh Sinteyong. Umpan silang Jordi Amat mengarah ke tiang jauh. Di waktu bersamaan ada Edo yang bergerak ke arah bola. Namun sayang, bola masih bisa diamankan pemain Burundi hingga berbuah tendangan penjuru. Edo sempat mendapat perawatan medis setelah terbentur dengan pemain Burundi. 4 menit berselang, ia ditarik keluar dan digantikan dengan Pratama Arhan. Tak banyak peluang yang diciptakan skuad Garuda hingga menit 30. Aliran bola kerap mati di sisi tengah lapangan. Masih banyak ruang kosong yang ditinggal oleh Lili Pali CS sehingga membuat aliran bola Burundi lebih optimal. Hingga 4 menit tambahan waktu babak pertama berakhir, tak ada gol yang berhasil diciptakan oleh kedua tim. Pada babak kedua, Sinteyong melakukan perubahan di lini depan dengan memainkan Witan Sulaiman yang menggantikan Stefano Lillipali. Pada menit 51, Syahrul melakukan 2 penyelamatan gemilang dari peluang emas Burundi. Ia menepis bola sontekan dan sundulan dari pemain Burundi. Tak banyak waktu bermain bagi Pratama Arhan dalam laga ini. Menit 59, ia ditarik keluar dan digantikan dengan Asnawi Mangku Alam. Dengan begitu ada perubahan formasi, Yance berpindah ke sisi bek kiri, sementara Asnawi mengisi sisi bek kanan. Pergantian pemain yang dilakukan Sinteyong cukup efektif. Pada menit 61, Witan Sulaiman berhasil memecah kebuntuan dalam pertandingan ini. Witan menyontek bola dari umpan cutback Dendi Sulistiawan dari sisi sayap kanan. Setelah itu, anak asuh Sinteyong intens menggempur pertahanan Burundi namun belum berhasil membuahkan gol. Burundi justru berhasil menyamakan kedudukan pada menit 80. Umpan silang Christopher dari sisi sayap kiri disundul oleh Saido Berahime. Bola sempat ditahan Syahrul namun tidak optimal dan masuk ke gawang timnas Indonesia. 3 menit jelang waktu normal berakhir, Syahrul kembali melakukan penyelamatan. Ia berhasil menepis bola dengan kakinya dari tembakan pemain Burundi. Hal itu merupakan catatan penyelamatan keempatnya dalam pertandingan malam tadi. Timnas Indonesia kecolongan di menit akhir waktu normal pertandingan. Pemain pengganti Abedi yang masuk di babak kedua berhasil memaksimalkan umpan crossing rekannya dari sisi sayap kanan. Beruntung bagi timnas Indonesia yang memiliki Jordi Amat, ia berhasil menyamakan kedudukan pada injury time. Umpan Mark Klok dari skema bola mati ia sundul. Hingga peluit panjang dibunyikan, tidak ada gol tambahan yang tercipta dari kedua tim dan berakhir dengan skor 2-2.
Ketua PSSI Erick Thohir berangkat ke Doha malam tadi untuk kemudian bertemu dengan FIFA membahas Piala Dunia U20. Seperti diketahui, pelaksanaan Piala Dunia U20 terancam batal digelar di Indonesia menyusul adanya penolakan terhadap timnas Israel. Agenda drawing yang sedianya dilakukan pada 31 Maret di Bali telah dibatalkan. Namun hingga kini belum ada kepastian apakah pelaksanaan Piala Dunia U20 di Indonesia sepenuhnya batal. Dikutip dari Superskor, pemerintah tak tinggal diam dan masih akan mencoba melakukan lobby ke FIFA guna mencari jalan keluar atas permasalahan tersebut. Ketua Umum PSSI Erick Thohir terbang ke Doha, Qatar malam tadi. Rencananya ia akan terbang pada pukul 1 dini hari dan akan tiba di sana pada pukul 6 pagi. Erick dijadwalkan akan bertemu dengan pihak FIFA pada siang harinya. Selesai pertandingan melawan Burundi, Erick mengaku masih belum bisa memberi keterangan yang detail terkait pembatalan drawing yang dilakukan FIFA. Ia menjelaskan segala sarana dan prasarana untuk perhelatan Piala Dunia U20 sampai saat ini telah siap. Namun memang ada sesuatu hal lain yang membuat drawing Piala Dunia U20 urung terlaksana. Erick berharap pertemuan dengan FIFA nantinya akan menghasilkan keputusan yang baik dan ia memohon masyarakat mendoakan agar pertemuan tersebut berjalan lancar. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo memberikan pernyataannya terkait polemik penolakan timnas Israel sebagai kontestan dalam ajang Piala Dunia U20 yang akan digelar di Indonesia pada 20 Mei hingga 11 Juni 2023 mendatang. Dalam konferensi pers yang ditayangkan di YouTube Sekretariat Presiden, Jokowi menyampaikan beberapa hal seperti perjalanan Indonesia yang akhirnya ditunjuk menjadi tuan rumah Piala Dunia U20. Selain itu, Jokowi juga memberikan tanggapan terkait posisi Indonesia dalam konteks dukungan terhadap Palestina. Presiden Jokowi turut meminta agar polemik penolakan keikutsertaan timnas Israel dalam ajang Piala Dunia U20 harus dihentikan. Hal tersebut lantaran menurutnya politik dan olahraga tidak bisa dicampur adukan. Pada akhir pernyataannya, Jokowi juga turut mengumumkan telah mengutus Ketua PSSI Erick Thohir ke Zurich untuk melobi FIFA. Saat malam saya sudah mendapat instruksi perintah dari Bapak Presiden untuk segera bertolak dan berdiplomasi untuk mencari solusi untuk sepak bola Indonesia. Tentu seperti yang saya sudah sampaikan, ini hal yang tidak mudah dan tentu ya saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk mohon doa kepada kami semua yang memang ditugaskan untuk bisa mendapatkan hasil yang terbaik ya. Dan saya harapkan ada doa dari seluruh masyarakat Indonesia. Sebanyak 183 petinju amatir meramaikan Open Turnamen Baransano Boxing Day Pride 2 di Gedung Olahraga Sanggang Jalan Pahlawan, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, Papua Barat pada Selasa 28 Maret. Ketua Panitia Carlos Baransano menyampaikan turnamen tinju ini sebagai ajang uji coba bagi petinju amatir dari Sasana Tinju setanah Papua. Ia juga mengapresiasi semua pihak yang telah menjadi donatur untuk turnamen tinju tersebut. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Papua Barat, Marvin Raubaba yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Marvin. Ya, baik.
Terima kasih rekan Ariska dan Tribuners. Di mana saja Anda berada, dapat saya laporkan dari Manokwari, Papua Barat bahwa kemarin pada hari Selasa 28 Maret 2023 telah berlangsung turnamen tinju open boxing atau open baran Sano Boxing Day Pride 2 yang berlangsung di Gor Sanggi, Manokwari. Kejuaraan ini merupakan kejuaraan yang kedua dari serangkaian pertama yang digelar tahun lalu. Panitia pun juga dari Baransano Cup sebelumnya. Total untuk kejuaraan kali ini terbuka untuk umum setanah Papua. Dari Provinsi Papua sendiri mengirimkan total ada 9 sasana tinju yang datang bermain di Manokwari. 9 sasana tinju itu sebagian besar berasal dari kota Jayapura, sedangkan dari Provinsi Papua Tengah mengirimkan 2 wakilnya dari Timika dan Nabire. Lanjut ke Provinsi Papua Barat Daya juga mengirimkan 2 sasana tinju dari Sorong. Sedangkan di Manokwari sendiri diperkuat oleh 13 sasana tinju yang aktif selama ini berlatih di kota Manokwari. Dari keseluruhan tim yang bertanding, diketahui ada 37 tim sasana tinju yang terlibat dalam turnamen ini. Berbagai kelas pun dari kelas putra sebanyak 10 kelas, dimulai dari kelas 48 kg hingga 80 kg. Sedangkan dari kelas putri ada 10 kelas atau 8 kelas dari kelas 48 hingga 66 kg. Seluruh rangkaian pertandingan tinju tersebut berlangsung dari tanggal 28 hingga tanggal 3 April 2023. Kejuaraan ini juga sekaligus dijadikan sebagai ajang uji coba bagi para atlet-atlet tinju amatir yang akan dipersiapkan menuju ajang Prapon yang sedianya bakal digelar bulan Juli mendatang. Dari KONI Papua Barat sendiri menanggapi baik seluruh agenda tinju tersebut. Menurutnya bahwa mulai saat ini dan ke depan harus ada beberapa kejuaraan lagi dari beberapa cabang olahraga lain. Mengingat persiapan Prapon juga sudah semakin dekat dan juga kesiapan tim-tim juga harus lebih digenjot, lebih cepat. Terkait dengan hal tersebut, PJ Gubernur Papua Barat juga, kemudian Paulus Waterpau juga menyarankan agar dalam waktu dekat berbagai kejuaraan juga harus segera digelar. Terlepas dari usainya turnamen tinju amatir ini, akan ada beberapa turnamen baru lagi yang bakal meramaikan kota Manokwari, Papua Barat. Tidak hanya di Manokwari, juga nanti ada kejuaraan-kejuaraan lain dari Pertina Papua Barat sendiri juga bakal menggelar satu lagi kejuaraan atau kejurda yang nanti berlangsung di Kabupaten Kaimana, Papua Barat, sekitaran bulan Mei atau bulan Juni mendatang. Demikian rekan Ariska yang dapat dilaporkan dari Manokwari, Papua Barat. Baik, terima kasih rekan Marvin atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Ketua Umum PSSI Erick Thohir memberikan respons terkait kesediaan Peru dan Argentina untuk menggantikan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 2023. Erick Thohir tak mempermasalahkan soal keinginan Argentina dan Peru menjadi tuan rumah Piala Dunia U20.
Komentar itu disampaikan Erick Thohir saat berbicara di dalam sesi doorstop di Stadion Patriot Candrabaga, Bekasi, Jawa Barat pada Selasa 28 Maret. Dikutip dari Kompas.com, sebelumnya Asosiasi Sepak Bola Argentina AFA dikabarkan mengajukan diri sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 2023 apabila perhelatan akbar itu tak jadi digelar di Indonesia. Ada pula rumor Piala Dunia U20 yang menyebutkan bahwa perhelatan ini akan berpindah ke Peru. Anggota Exco PSSI Arya Sinulinga sejatinya telah mengatakan bahwa PSSI belum menerima surat dari FIFA yang berkaitan dengan pembatalan drawing maupun niat untuk berpindah lokasi Piala Dunia U20 2023. Piala Dunia U20 rencananya berlangsung di Indonesia pada 20 Mei hingga 11 Juni 2023. Namun ajang itu tengah dilanda sebuah polemik. Polemik terkait penyelenggaraan Piala Dunia U20 muncul lantaran adanya penolakan terhadap salah satu peserta, yakni Israel. Kondisi itu membuat FIFA memutuskan untuk membatalkan proses undian atau drawing Piala Dunia U20 yang semula direncanakan bergulir di Gedung Sirarnawa, Bali pada Jumat 31 Maret. Menurut keterangan PSSI, alasan FIFA membatalkan rangkaian proses drawing Piala Dunia U20 diduga kuat berkaitan dengan penolakan dari Gubernur Bali, Iwayan Koster, terhadap kehadiran Israel. Iwayan Koster menyebut penentangan itu muncul karena kebijakan politik Israel terhadap Palestina yang tidak sesuai dengan kebijakan politik Indonesia. Bagaimana dengan kabar beberapa negara yang katanya berminat untuk menggantikan Indonesia, Pak? Ada Peru, Argentina, Qatar. Ya, sah-sah saja ketika memang ada situasi yang menjadi pembicaraan publik dan media asing juga menangkap, ya itu sah saja. Tapi tentu kan ini properti FIFA. Ya, jadi ya FIFA yang akan menentukan, dan yang paling penting tadi konsekuensinya ini yang harus kita antisipasi. Ya, cukup. Pelatih Persija Jakarta, Thomas Doll, kembali meluapkan amarahnya kepada pelatih Timnas Indonesia, Sinteyong. Masih soal pemanggilan pemain Persija ke Timnas Indonesia, kali ini Thomas Doll mengungkap perlakuan aneh terhadap Doni Tripamungkas, PSSI, dan Sinteyong dianggap menyalahi surat panggilan. Hubungan Thomas Doll dan Sinteyong sekali lagi memanas, kali ini karena Persija Jakarta dan Timnas Indonesia berlatih bersama. Dikutip dari Superscore, Thomas Doll dan Sinteyong memiliki riwayat konflik terkait pemanggilan pemain Persija Jakarta oleh Timnas Indonesia. Terbaru, Thomas Doll mengungkap keluhan mengenai perlakuan terhadap Doni Tripamungkas saat dipanggil Timnas Indonesia Senior. Masalah bermula saat Persija tak sengaja berlatih di tempat yang sama dengan Timnas Indonesia pada Kamis 23 Maret pekan lalu. Saat itu, skuad Macan Kemayoran dan skuad Garuda berlatih bersebelahan di lapangan latihan Jakarta International Stadium. Thomas Doll tidak menyapa Sinteyong meski untuk pertama kali berada di satu tempat bersama, tetapi mengamati apa yang dilakukan koleganya. Dari sesi latihan tersebut, Doll melihat Doni Tripamungkas tidak berlatih bersama Timnas Senior sebagaimana dituliskan dalam surat PSSI. Laman resmi Persija menyatakan pihak klub menerima surat dari PSSI perihal pemanggilan pemain. Surat tersebut berisi panggilan kepada 6 pemain untuk mengikuti training camp Timnas Senior pada 20 hingga 29 Maret untuk laga melawan Burundi. 6 pemain tersebut yaitu Muhammad Ferrari, Syahrian Abimanyu, Hansa Muyama, Riko Simanjuntak, Witan Sulaiman, dan Doni Tripamungkas. Nyatanya hanya 5 nama pertama yang berlatih bersama Timnas Senior, sedangkan Doni Tri tetap berlatih bersama Timnas U20. Latihan bareng Persija dan Timnas memang tidak disengaja, namun peristiwa itu membuat PSSI bisa dituding melakukan akal-akalan terhadap status Doni Tri. Diketahui Doni Tripamungkas merupakan pemain berusia 18 tahun yang sudah menembus tim utama Persija di Liga 1 2022-2023. Pemain berposisi bek kiri itu mengumpulkan 10 penampilan dengan kontribusi 2 assist atau bisa lebih banyak andai tak diganggu Timnas U20. Dengan catatan tersebut, Doni Tri dinilai layak dipanggil Timnas Senior seperti halnya Ferrari dan Dava Fasya.
Meski begitu, Donitri rupanya tetap berlatih bersama timnas U20 yang juga menggelar pemusatan latihan dan tertangkap mata Dol. Persija saat ini sedang menahan 6 pemain U20 yang dipanggil timnas U20 lantaran harus mengarungi 2 pertandingan melawan Persita dan Persib. 6 pemain itu diputuskan pihak klub lebih membutuhkan menit main di Persija ketimbang hanya berlatih di timnas U20. Andai Persija mengetahui sejak awal Donitri hanya akan ditempatkan di timnas U20, ia hampir pasti akan ditahan di klub. Belakangan ramai pembicaraan soal penolakan timnas Israel di Indonesia yang menyebabkan penundaan drawing Piala Dunia U20 2023 Indonesia yang rencananya digelar pada 31 Maret mendatang. Namun di lain sisi, timnas Israel merupakan kontestan debutan atau keikutsertaan pertama kalinya di jalur kejuaraan Eropa U19 pada 2022 lalu. Menariknya, Israel merupakan finalis kejuaraan tersebut sebelum dikalahkan Inggris di partai final. Dikutip dari Superscore, tim asuhan Ophir Haim memulai kejuaraan Eropa U19 dari babak kualifikasi. Israel tergabung dalam grup 4 bersama Belanda, Siprus, dan Moldova. Dalam penyisihan grup tersebut, Israel finish sebagai runner-up grup 4 dengan mengemas 2 kemenangan dan sekali kekalahan dari Belanda. Berkat hasil tersebut, Israel melaju ke putaran elit kejuaraan Eropa U19 dan berada di unggulan ketiga. Pada putaran elit kejuaraan Eropa U19 tersebut, ada tim-tim elit Eropa mulai dari Portugal, Belanda, Prancis, Italia, hingga Kroasia yang berada dalam pot unggulan. Sementara Inggris, Belgia, dan Ukraina berada dalam unggulan kedua. Israel satu pot dengan Spanyol, Ceko, Republik Irlandia, Norwegia, Rumania, dan Finlandia. Putaran elit kejuaraan Eropa U19 pun dimulai pada 23 Maret 2022. Israel berada dalam grup 1 bersama Hongaria, Skotlandia, dan Turki yang menjadi unggulan. Tanpa diduga, Israel lolos sebagai juara grup 1 setelah mengalahkan Turki 3-1 dan Skotlandia 1-0 serta menahan imbang Hongaria 0-0. Dari 7 grup putaran elit kejuaraan Eropa U19 menghasilkan 7 jawara dari masing-masing grup. Perjalanan belum tuntas sampai di sana karena masih memainkan putaran final yang terbagi 2 grup, masing-masing 4 kontestan. Tim yang lolos adalah Slovakia selaku tuan rumah, Romania dari grup 4, Italia grup 5, Israel grup 1, Prancis grup 2, Inggris grup 3, Austria grup 7, dan Serbia grup 6. Slovakia lolos otomatis karena bertindak sebagai tuan rumah kejuaraan Eropa U19 untuk putaran final. Timnas Israel masuk dalam grup B pada putaran final kejuaraan Eropa U19 bersama Inggris, Austria, dan Serbia. Untuk diketahui dalam tahap ini 5 dari 8 tim akan memastikan tiket Piala Dunia U20. 4 tim yang lolos sebagai juara dan runner-up grup putaran final lolos secara otomatis. Sedangkan tim peringkat 3 akan menjalani play-off memperebutkan 1 tiket. Hasilnya, Prancis dan Italia lolos sebagai juara dan runner-up grup A, sementara dari grup B ada Inggris dan Israel. Tim yang finish di peringkat 3 adalah Slovakia dan Austria. 4 tim tersebut kemudian melaju ke babak gugur, Israel bertemu Prancis. Anak asuh Ophir Haim berhasil mengalahkan Prancis dengan skor 2-1, sementara Inggris mengalahkan Italia dengan skor identik. Di partai final, Inggris berhasil mengalahkan Israel dengan skor 3-1. Sejak 1977 ini adalah keikutsertaan pertama Israel tampil di Piala Dunia U20. Polemik penolakan timnas U20 Israel di Piala Dunia U20 2023 menjadi sorotan luas publik internasional termasuk dari media asal Amerika Serikat. Risiko hukuman berat untuk Indonesia menjadi ulasan media tersebut perihal kepesertaan Israel di Piala Dunia U20. Penolakan terhadap timnas U20 Israel berlaga di Piala Dunia U20 2023 ini
Indonesia ternyata mencuri atensi media Amerika Serikat. Negara yang dikenal sangat pro terhadap Israel juga ikut memanaskan polemik penolakan sejumlah pihak di Indonesia terhadap Israel. Dikutip dari Superscore, melalui salah satu media ternama mereka, Indonesia diingatkan akan ancaman hukuman berat yang akan menimpa. Media ini menyebut batalnya drawing Piala Dunia U20 akibat adanya protes terhadap Israel dari berbagai elemen. Ancaman hukuman berat pun diingatkan, salah satunya dicoretnya Indonesia dari keikutsertaan di kualifikasi Asia dan Piala Dunia 2026. Saat ini Erick Thohir selaku Ketua Umum PSSI tengah mencoba melakukan lobi tingkat tinggi guna memastikan FIFA tetap melanjutkan agenda di Indonesia. Pasalnya dikhawatirkan bahwa pembatalan drawing merupakan langkah pertama FIFA dalam mencabut hak Indonesia sebagai tuan rumah turnamen ini. Penolakan terhadap timnas U20 Israel berlaga di Piala Dunia U20 2023 memang gencar dilakukan sejumlah kelompok dan politisi. Selain organisasi keagamaan seperti Majelis Ulama Indonesia, Iwayan Koster selaku Gubernur Bali mengeluarkan surat penolakan terhadap Israel. Langkah itu kemudian diikuti Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang juga menyuarakan hal sama berdalih amanat Insinyur Soekarno. Diketahui keduanya merupakan kader dari PDIP pimpinan Megawati Soekarno Putri. Khusus untuk Iwayan Koster, sikapnya pun dipertanyakan karena sebelumnya diketahui sudah menandatangani jaminan penerimaan kontestan Piala Dunia U20 2022